Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Hukum Pajak. Kita menginjak ke pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang kesadaran, ya, kepatuhan perpajakan, ya, dan hambatan dan juga penghindaran di dalam pemungutan pajak, ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang kepatuhan perpajakan atau tax compliance, ya teman-teman. Jadi ini hal yang sangat penting sekali, ya, yang menjadi, ya, tujuan dari hukum pajak tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana menciptakan kepatuhan perpajakan atau tax compliance, ya. Apa itu tax compliance? Di sini dapat kita definisikan sebagai suatu sikap, ya, ataupun perilaku wajib pajak yang telah melaksanakan semua kewajiban perpajakannya, ya, dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah yang merupakan tujuan dari hukum pajak, yang selalu harus diusahakan, ya, di dalam pelaksanaan implementasi dari peraturan perpajakan. Terkait dengan kepatuhan perpajakan, ya, di dalam khasanah, ya, ilmu perpajakan kita dapat bagi kepatuhan ini dalam dua jenis kepatuhan. Yang pertama adalah kepatuhan formal dan yang pertama adalah kepatuhan formal dan kedua adalah kepatuhan material, ya. Nah, yang banyak mungkin kita rasakan, ya, yang banyak masih dijalankan oleh masyarakat adalah kepatuhan formil, ya, atau kepatuhan formal, ya. Apa itu? Yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal. Jadi baru secara formal saja, ya, sesuai dengan ketentuan formal per undang-undang perpajakan. Jadi yang dipatuhi hanyalah baru sekedar aspek dari hukum pajak formal, seperti misalnya ketepatan pelaporan, ya, ketepatan waktu, ya, jadwal pelaporan, gitu, ya. Sedangkan jenis kepatuhan kedua ini yang sudah lebih advance lagi, yang sudah lebih maju lagi, yaitu disebut dengan kepatuhan material, ya. Apa itu? Yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak, ya, secara substantif, ya, atau hakikat sudah memenuhi semua ketentuan-ketentuan material perpajakan, ya, yakni sudah sesuai isi, ya, isi materinya, ya, bahkan jiwa, ya, tidak hanya isinya tapi jiwa dari undang-undang perpajakan. Inilah yang disebut dengan, ya, kepatuhan material, ya. Dan yang perlu dipahami, kepatuhan material di dalam hukum pajak tentunya sudah mencakup, ya, di dalamnya kepatuhan formal, ya teman-teman, ya. Berikutnya apa sih pentingnya kepatuhan perpajakan ini? Jadi pentingnya kepatuhan perpajakan ini, ya, mengapa dia penting? Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya, sebelumnya. Tidak lain adalah untuk menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, ya. Karena dengan adanya kepatuhan, ya, terutama kepatuhan material, menjamin, ya, penerimaan pajak yang optimal, gitu, ya. Salah satu penyebabnya, ya, tentunya, ya, tercapainya rencana, ya, target-target penerimaan, ya. Nah, maka di sini harus tadi, ya, dimunculkan, ya, kepatuhan perpajakan kepada para wajib pajak, gitu, ya teman-teman, ya. Untuk wajib pajak patuh tentunya sudah digariskan oleh Direktur Jenderal Pajak, ya, tentunya di dalam peraturan-peraturan terbaru, ya. Tapi salah satunya yang dapat kita sampaikan, poin-poinnya adalah tepat waktu, ya, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak dikenai hukuman, ya, pidana, ya, dalam 10 tahun terakhir, kemudian sudah menyelenggarakan pembukuan, ya, tentunya bagi wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu wajib pajak badan dan juga wajib pajak orang pribadi, ya, tertentu, ya, yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu di pasal 28 Undang-Undang KUP. Yang terakhir, kriteria wajib pajak patuh yang paling
advance ya, artinya sudah memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik ya, dan mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian. Nah, inilah poin-poin butir-butir ya wajib pajak patuh yang harus menjadi parameter kriteria ya bagaimana perilaku wajib pajak ini diarahkan menuju kepada tax compliance ya. Tentunya ya di sini juga harus ya peran serta dari semua pihak ya, termasuk tentunya yang paling bertanggung jawab adalah aparat pajak itu sendiri ya, bagaimana mengarahkan wajib pajak ini menuju kepada kepatuhan secara material. Nah, memang untuk mencapai kepatuhan ini ya, selain tadi kita lihat definisinya, kemudian unsur-unsurnya, yang harus dipahami juga jangan sampai ya terjadi biaya kepatuhan yang ya berlebihan ya. Artinya untuk mencapai kondisi kepatuhan tadi ya, A, B, C dan seterusnya ya, unsur-unsur tadi ternyata membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Misalnya ya biaya untuk konsultan ya, biaya untuk meng-hire akuntan ya, biaya untuk pengadaan pegawai ya yang memahami perpajakan ya, biaya untuk transportasi ke kantor pajak, biaya untuk administrasi perpajakan. Jangan sampai ini menimbulkan ya biaya tinggi ya, high ekonomi ya, sehingga orang akhirnya ya, masyarakat wajib pajak kesulitan untuk menjadi wajib pajak patuh karena biaya untuk menuju kepatuhan itu tinggi gitu ya. Ya. Biaya untuk brevet ya, biaya untuk tadi itu ya akuntan, biaya untuk konsultan ya, biaya untuk beracara di pengadilan dalam rangka ya mencari keadilan juga menjadi mahal ya. Itu yang harus senantiasa dievaluasi oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ya. Makin rendah biaya kepatuhan tentunya makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan makin mudah untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Itulah prinsip-prinsip yang harus kita pahami ya terkait dengan kepatuhan perpajakan atau tax compliance. Kemudian apalagi yaitu hambatan-hambatan di dalam pemungutan pajak ini juga harus dipahami. Kita mengenal minimal 2 jenis ya perlawanan ataupun penghindaran pajak, yaitu yang disebut dengan perlawanan pasif dan perlawanan aktif ya. Apa itu? Yaitu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Terdiri dari perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif artinya bersumber bukan dari inisiatif wajib pajak ya. Ini bersumber dari keadaan-keadaan yang ada di luar wajib pajak, misalnya hambatan ekonomi, hambatan struktural, hambatan moral, hambatan intelektual, hambatan dari segi teknis pemungutan pajak. Ini akan menjadikan hambatan yang bersifat pasif. Misalnya dalam kondisi sekarang, adanya kondisi COVID, kita lihat bagaimana menurunnya sektor perekonomian tentunya menjadi hambatan yang bersifat pasif ya, artinya bukan bersumber dari keinginan wajib pajak, tapi memang kondisi perekonomian tidak memungkinkan dilakukan pemungutan pajak secara optimal ya. Nah, yang perlawanan aktif ini yang harus kita waspadai ya, dan ini dapat dibagi menjadi 2 lagi yang disebut dengan tax avoidance dan tax evasion ya. Perlawanan aktif artinya bersumber dari inisiatif wajib pajak itu sendiri ya. Nah, jadi hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus ya atau terhadap pajak, tujuannya untuk menghindari pajak. Tapi memang dibagi lagi menjadi 2 ya, yaitu yang disebut dengan tax avoidance. Tax avoidance ini ya masih ya di dalam ya bingkai peraturan perundang-undangan, tapi dia ya dapat melakukan penghindaran pajak. Memang definisinya macam-macam. Ada yang dikatakan tax avoidance, ada yang dikatakan tax planning ya. Tax planning pun nanti kalau kita bahas di administrasi perpajakan itu macam-macam, ada aggressive tax planning ya. Ada macam-macam ya. Nah, intinya dilihat dari, kalau dari segi hukum kita harus melihat dari pemenuhan unsur-unsur ya sanksi administrasi atau sanksi pidana ya. Jadi memang kita
ini definisi yang ada di dalam ilmu administrasi ataupun ilmu sosial. Tapi kalau di dalam ilmu hukum, kita sebenarnya hanya bagi menjadi dua. Apakah ini masuk ke dalam perbuatan administrasi atau masuk ke dalam perbuatan pidana. Untuk bisa mengatakan itu tentunya harus ada bukti. Kita tidak bisa menyatakan ini pidana, ini administrasi, kalau tidak melihat langsung kasusnya, tidak menemukan tidak meneliti langsung, atau yang sudah inkrah di mata hukum, yaitu di dalam putusan pengadilan, ya. Apakah dia terkena pasal 38, pasal 39, 39A, ya, 40 dan seterusnya, ya. Dan itu sudah masuk ke dalam unsur pidana. Tapi secara umum di dalam penjelasan ilmu perpajakan dapat dibagi menjadi tax avoidance dan tax evasion, ya. Tax avoidance artinya penghindaran pajak yang terjadi sebelum adanya penetapan, ya, dari kantor pajak, gitu ya. Nah, dibagi menjadi 3 dengan menahan diri, ya. Jadi karena dia tidak mau terkena pajak, dia menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan pajak. Misalnya, ya, dia tidak membeli barang-barang mewah agar tidak terkena pajak penjualan barang mewah, dia tidak merokok, ya, agar tidak terkena cukai. Dan ini tentunya dalam segi hukum pajak ini justru berakibat positif, ya, karena memang salah satu tujuan dari pajak-pajak yang bersifat pajak konsumtif seperti ini memang mencegah ataupun mengurangi adanya konsumsi. Nah, yang kedua ini yang pindah lokasi, ya. Pindah lokasi ini, ya. Nah, ini dimungkinkan gitu ya sebagai bentuk dari penghindaran pajak yang masih dalam aspek yuridis. Artinya masih dimungkinkan, ya. Dia pindah ke lokasi yang tarif pajaknya lebih rendah. Inilah yang banyak dilakukan, ya. Tapi kalau itu kemudian dilakukan dengan manipulasi, ya, sebenarnya dia, ya, tidak ada transaksi di sana, ya, atau memindahkan transaksinya secara melawan hukum, ya, dengan membuat pembukuan, ya, membuat transaksi palsu, ya, dengan menurunkan harga, ya, atau memarkup harga, ya, yang itu kemudian menjadikan pajak tidak dapat dipungut. Tentunya ini menjadi masuk ke dalam area yang sudah bersifat fraud, ya, atau masuk ke dalam tax evasion, ya. Jadi penghindaran pajak secara yuridis inilah yang dikenal dengan tax avoidance, dan ini memang dimungkinkan, ya, disebut juga sebagai tax planning, ya. Apakah ini masuk ke dalam ranah administrasi atau masuk ke dalam ranah pidana. Itu saja kalau secara hukum, ya. Nah, tapi memang secara umum dikatakan sebagai tax avoidance dan tax evasion. Tax evasion ini artinya sudah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, ya, dengan maksud untuk melepaskan diri dari penetapan pajak, ya. Biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinational corporation, ya, termasuk juga tentunya perusahaan-perusahaan dalam negeri, ya. Tidak terlepas juga para profesional juga banyak melakukan tax evasion ini. Kita bisa lihat dari berbagai kasus-kasus pajak yang naik ke pengadilan, ya, teman-teman, ya. Saya kira ini ada bahasan terakhir tentang penyebab dari tax avoidance dan evasion, artinya berbagai parameter-parameter yang menjadikan pajak itu tidak dapat dipungut, ya. Nanti teman-teman bisa baca aja, misalnya bagaimana tarif pajak, ya, bagaimana kecenderungan wajib pajak untuk mengelakkan pajak, dan juga kecurangan-kecurangan di dalam perpajakan. Ini nanti teman-teman silakan bahas, ya, untuk kita diskusikan di dalam perkuliahan terkait dengan kecurangan di dalam perpajakan. Saya kira itu untuk pertemuan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.